Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Civic Channel. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 3 kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama adalah menghormati. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur atau ikut mengatur warga negaranya dalam hal melaksanakan haknya. Yang kedua adalah melindungi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak setiap warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk badan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah memenuhi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM dapat kita bagi atas beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak. Berikut adalah contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Membiarkan terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat dan melarang warga negara untuk beraktivitas politik seperti membuat partai. Membredel atau mencabut surat izin usaha, sebuah surat kabar yang membuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara. Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan, seperti menembak dengan peluru tajam dan menangkap seseorang yang mengkritik presiden. Yang terakhir adalah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, misalnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama adalah memaksakan anak untuk mengambil bidang tertentu yang tidak diminatinya, mengintimidasi istri, suami, atau anak yang dapat menyebabkan gangguan psikis, memaksakan istri, suami, atau anak untuk menjual diri agar mendapatkan uang, menelantarkan keluarga, misalnya tidak memberikan makan atau nafkah, dan yang kelima adalah membiarkan istri, suami, atau anak sakit tanpa ada upaya mencari kesembuhan, dan memaksakan kehendak dengan cara memukul istri, suami, atau anak. Yang selanjutnya adalah contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Membiarkan terjadinya pelanggaran HAM dan menyerang kelompok partai politik lain yang sedang berkampanye. Melakukan tindakan main hakim sendiri, misalnya membunuh seorang pencuri yang tertangkap. Yang terakhir adalah melakukan pelecehan seksual terhadap kaum wanita dan menipu para pemudi untuk kemudian dijadikan pekerja seksual. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak. Yang pertama adalah memaksa anak-anak untuk menjadi pekerja seks. Yang kedua adalah mempekerjakan anak-anak untuk mengamen, berjualan koran, atau menjadi buruh. Melarang anak-anak untuk bersekolah, melarang anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya, dan yang terakhir adalah memperjualbelikan anak atau jual beli organ manusia. Selanjutnya adalah berdasarkan kasus-kasus di atas, sebagai bangsa yang memiliki komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, kita bertekad untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Kita telah memulainya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberi ruang bagi pengakuan hak-hak warga negara. Kita juga telah mencabut dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah menjerat hak-hak asasi warga negara selama ini. Instrumen hak asasi manusia. Berbagai instrumen hak asasi manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, atau instrumen pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR RI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, hak asasi manusia diatur dalam
bab 10A, pasal 28A hingga 28J. Bisa langsung dilihat pada buku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Hal ini terdapat pada ketetapan MPR RI nomor Romawi _1996 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Hal ini berada pada Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM. Dan yang terakhir adalah keputusan Presiden dan instruksi Presiden yang terdapat pada keputusan Presiden RI nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, keputusan Presiden RI nomor 181 dan 129 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang terakhir adalah Instruksi Presiden RI nomor 26 tahun 1998. Sebagai negara hukum, kita patut mengusahakan penyelesaian secara hukum terhadap setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan demikian, rasa keadilan dan supremasi hukum di negara kita dapat semakin berkembang. Tekad ini tentu harus pula diiringi dengan sikap rekonsiliasi dan kerjasama antar sesama warga negara Indonesia. Dengan cara ini, kita akan dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh Guru Civic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.